Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mari kita pertama-tama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hampir selesai PAS kita ya kan. Alhamdulillah. Kita juga bisa ketemu lagi di sini secara online. Mudah-mudahan yang belum merasakan sekolah offline segera bisa bergabung dengan teman-temannya yang ada di sekolah supaya penuh gitu ya, hadir secara penuh di sekolah menuntut ilmu secara real gitu ya. Solo hujan ya, alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Salah satu rahmat itu hujan. Kita bisa berdoa ya, katanya dikabulkan ya, berdoa aja besok kimianya lancar ya kan. Kemudian kita mari bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga teman-teman di sini istiqomah menjadi umatnya Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya. Amin. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa, membaca doa belajar bersama-sama. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini sebetulnya ini bukan tambahan ya. Tapi emang seharusnya ada. Karena memang kurang waktunya. Kita punya waktu kemarin kurang. Materi kita belum selesai. Kemarin terakhir kita sampai ikatan kovalen. Mudah-mudahan teman-teman di sini sudah paham ikatan kovalen. Kalau belum paham tenang aja. Masih ada kesempatan belajar di LMS, udah ada video untuk memperdalam lagi. Bentar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Saya izin share screen. Ya. Ini belum kita bahas karena memang ini jatahnya sampai ini gitu ya. PS-nya kita sampai ini. Jadi kemarin-kemarin itu belum selesai. Jadi kita selesaikan. Hari ini kita nggak membahas materi-materi yang kemarin, tapi kita membahas materi baru supaya besok PAS-nya bisa gitu ya. Karena kalau ini nggak kita pelajari, besok PS-nya bingung ya. Ini apa gitu ya, padahal ini belum diajarkan, kok bisa ada di soal gitu kan. Gitu. Nah, ini sekarang kita lanjutkan masih pada topik yang sama, ikatan kimia. Ini nanti di LMS akan saya upload, tapi ini sekarang ini belum. Kita fokus dulu ke sini ya. Jadi ini masih menjadi rangkaian dari ikatan kimia, series ikatan kimia. Ini part 2 gitu ya. Kita belajar apa aja sih di sini? Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang apa aja ya kemarin ya? Misalnya ikatan kimia ya. Ikatan kimia itu kan kita kemarin sudah belajar, yang sudah kita pelajari ada 2, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, sebenarnya kan ada satu lagi ya kan, yaitu ikatan logam, tapi ini gampang banget ya, 5 menit kita selesai. Pertemuan hari ini mungkin setengah jam kita selesai ya kan, karena ini yang sulit-sulit sebenarnya udah kita lewatin kemarin. Nah, tapi kita tuntaskan hari ini. Ikatan ion, ingat ya, ikatan ion kata kuncinya adalah transfer ya. Transfer elektron. Kalau ikatan kovalen kata kuncinya adalah sharing, berbagi ya. Nah, kalau ikatan logam nanti ya ikatan antar atom-atom logam. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Intinya ada 3 ikatan kovalen yang kita pelajari. Ini udah, tinggal ikatan logam yang pada sore hari ini kita akan bahas. Yuk kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita ke ikatan logam ya, kita menuntaskan dulu nih.
perkara ikatan kovalen dan ikatan ion. Senyawa ion itu berarti senyawa-senyawa yang berikatan secara ionik ya, atau senyawa-senyawa yang berikatan ion, itu dinamakan ikatan ion. Contohnya kemarin kita udah bahas bersama-sama, misalnya NaCl ya. NaCl itu kan dia Na+ dan Cl- ya. Nah, ini ion. Jadi garam dapur ya ini. Garam dapur itu adalah salah satu contoh senyawa ion. Sementara senyawa kovalen itu kemarin juga banyak kita bahas ya. Misalnya HCl ya, terus H2O dan lain sebagainya. Ini berarti ya, senyawa-senyawa yang berikatan secara kovalen itu dinamakan senyawa kovalen. Nah, senyawa ion ya, sifatnya itu berbeda dengan senyawa kovalen. Senyawa ion tadi contohnya garam ya, kita bayangin aja garam ya. Kalau senyawa kovalen itu contohnya air, terus gas LPG gitu ya. Gas LPG juga itu senyawa kovalen karena ini propana ya. Kalau kalian nanti di kelas 11 ini belajar nih, propana, ada juga butana nanti mungkin ya. Nah, itu isinya gas LPG. Itu adalah senyawa kovalen. Kita bandingkan sifatnya ya, garam dengan air atau gas LPG misalnya. Nah, senyawa ion yang pertama sifat titik didihnya itu tinggi ya. Contohnya garam ini ya, NaCl atau garam dapur itu yang kita pakai untuk makan, untuk masak, itu titik didihnya tinggi. Jadi titik didih itu kalau air ya, kalau air itu kan kita masak air, titik didihnya nanti 100 derajat, benar nggak? Air itu 100 derajat Celcius. Nanti dia mendidih gitu kan, muncul gelembung-gelembungnya, menguap gitu ya, berkutuk-berkutuk gitu kan. Nah, itu 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita masak air udah mendidih, itu berarti suhunya mungkin udah 100 derajat Celcius. Tapi kalau garam ya, itu lebih tinggi lagi. Garam itu mendidih ya, kalau garam yang bubuk-bubuk itu kita panaskan ya. Kita panaskan terus sampai dia panas banget, itu dia mendidih seperti air, itu di suhu 800 derajat Celcius. 800 derajat Celcius, lebih dari 800 derajat Celcius. Itu garam ya. Jadi titik didihnya garam yang dia senyawa ion dengan air yang dia senyawa kovalen itu lebih tinggi garam ya. Jadi titik didih senyawa ion itu tinggi, senyawa kovalen titik didihnya rendah. Paham ya sampai sini ya? Nah, yang kedua sifatnya adalah daya hantar listrik atau dia bisa menghantarkan listrik atau enggak gitu ya. Sebagai konduktor listrik dia bisa atau enggak gitu kan. Nah, kalau senyawa ion ya, kalau dia bentuknya padat ya, misalkan garam tadi ya. Kalau dia bentuknya bongkahan gini kita beli di warung atau serbuk gitu ya. Itu kalau kita aliri listrik dia nggak bakal bisa mengalirkan listrik, dia tidak menghantarkan listrik ya. Tapi kalau kita larutkan atau kita lelehkan gitu ya, kita panaskan ini ya, kita panaskan sampai dia bentuknya lelehan gitu ya, dia meleleh gitu kan, itu dia bisa menghantarkan listrik. Atau garam ini kita larutkan ke dalam air ya, kita larutkan ke dalam air, ya kita aduk. Nah itu namanya nanti aluran larutan elektrolit. Dia ion-ion gitu kan, ada kalau NaCl itu nanti kita larutkan ke dalam air, dia pecah ya, pecah menjadi ion Na dan Cl balik gitu ya. Kalau tadi kan NaCl bergabung, Na+ dan Cl- bergabung menjadi NaCl. Tapi kalau NaCl ini kita larutkan ke dalam air, garam ini kita larutkan ke dalam air, dia mecah lagi gitu ya, balik lagi ke ion Na+ dan Cl-. Nah, karena dia punya ion-ion seperti ini, dia bisa menghantarkan listrik. Ya, jadi kalau senyawa ion, contohnya garam, dia kalau bentuknya padat, bongkahan gitu, dia nggak bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau dia kita panaskan sampai meleleh, ya lelehannya itu bisa menghantarkan listrik. Atau kita larutkan ke dalam air, dia bisa menghantarkan listrik. Nah, kalau senyawa kovalen, ya contohnya air, gas LPG gitu ya. Kalau dia bentuknya padat ya, dia tidak menghantarkan listrik. Contohnya misalkan air bentuknya padat itu kan es batu ya. Itu es batu itu susah menghantarkan listrik. Kecuali grafit. Grafit ini karbon ya. Nah, senyawa kovalen yang menghantarkan listrik dalam bentuk padat cuman grafit ya, ini karbon. Tapi kalau senyawa kovalen yang lain dia nggak bisa dalam bentuk padat, dia nggak menghantarkan listrik. Nah, tapi kalau dalam bentuk lelehan ya, contohnya air ini udah es batunya tadi meleleh, nah baru dia bisa. Nggak bisa ya, lelehannya tidak bisa menghantarkan listrik juga. Lelehannya tidak bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau dia kita larutkan ya, tadi sama ya, larutkan dalam air ya, air itu kovalen juga padahal ya. Misalkan senyawa-senyawa kovalen yang lain kalau kita larutkan ke dalam
air, ya, dia menghantarkan listrik hanya senyawa polar. Ya, nanti senyawa polar dan non polar kita bahas di slide berikutnya. Apa sih maksudnya senyawa polar? Apa maksudnya senyawa non polar? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Jadi senyawa ion ya, lelehannya bisa menghantarkan listrik, larutannya bisa menghantarkan listrik, tapi padatannya atau bongkahnya dia tidak bisa menghantarkan listrik. Sementara senyawa kovalen ya, dia padatnya nggak bisa, lelehannya juga nggak bisa. Kalau dia dilarutkan, dia hanya senyawa-senyawa polar aja. Nanti apa senyawa polar tuh? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sifat yang ketiga itu kelarutan dalam air. Dia bisa nggak larut dalam air gitu ya, maksudnya ya. Nah, air itu termasuk pelarut polar. Jadi air itu sifatnya bisa menjadi polar gitu ya. Makanya dia kalau dalam bentuk larutan air itu atau dalam bentuk cair ya, air itu bisa menghantarkan listrik karena dia sifatnya polar. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya, polar non polar. Nah, kelarutan senyawa ion di dalam air. Jadi kalau senyawa ion kita larutkan ke dalam air, contohnya garam ya, kita larutkan ke dalam air, dia akan larut ya dalam, itu kan larut ya. Oh, slide-nya belum jalan. Masya Allah, dari tadi ini saya coret-coret, ternyata slide-nya belum jalan. Oke, sebentar ya. Nah, sekarang udah muncul belum? Udah muncul belum? Sudah ya? Sudah, Ustaz. Oke. Jadi saya nyoret-nyoret gini kalian nggak lihat ya? Kalau belum lihat atau belum jelas, ngomong aja, nggak apa-apa ya, jangan malu-malu. Soalnya kalau chat, Nggak lihat, bacanya 5 menit lagi gitu kan. Udah selesai, nanti saya baru baca ya kan. Nah, saya ulangi ya tadi ya. Dari mana ya? Tadi ya, daya hantar listrik ya. Jadi kalau tadi daya hantar listrik, senyawa ion, contohnya garam, itu dia dalam bentuk padatan ya. Garam itu kalau masih padat, dia nggak bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau kita panaskan, ya dia akan meleleh, melelehnya 800 derajat Celcius ya. Itu dia bisa menghantarkan listrik. Atau kita larutkan ke dalam air ya. Jadi garam kita larutkan ke dalam air, kita larutkan gitu ya. Dia bisa menghantarkan listrik karena dia menjadi ion-ion ya. Ionnya ini bisa menghantarkan listrik. Nah, tapi kalau senyawa kovalen, contohnya air, gas LPG dan senyawa-senyawa kovalen yang lain ya, itu dia dalam bentuk padatnya nggak bisa, dalam bentuk lelehannya nggak bisa, dalam bentuk larutannya hanya senyawa polar aja, contohnya air ya. Itu dia bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau senyawa kovalen non polar, dia nggak bisa. Nah, nanti kovalen non polar dan polar kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sifat yang ketiga ya, kelarutan dalam air. Kalau senyawa ion, contohnya garam, kita larutkan ke dalam air, kita masukkan ke dalam air, itu umumnya larut ya, sebagian besar larut ya. Garam kita kalau kita masukkan ke dalam air, kita masak itu kan, kita masukkan ke dalam air, itu kan larut ya kan. Tapi kalau senyawa kovalen itu umumnya tidak larut. Umumnya tidak larut, sebagian besar tidak larut kecuali senyawa kovalen polar. Kenapa? Kovalen polar ini dia larut dalam air karena sama-sama polar ini ya. Ini polar, senyawa kovalennya polar, airnya juga polar. Nah, kalau sama-sama polar itu larut ya. Nah, padahal senyawa kovalen itu umumnya non polar, yang paling banyak itu non polar. Yang polar itu dikit. Jadi umumnya tidak larut kecuali dia polar. Jadi sama-sama polar dia larut. Oke. Sifat yang terakhir keempat yaitu kelarutan dalam kloroform atau pelarut non polar ya, kebalikannya. Kalau air itu pelarut polar, nah ini dalam pelarut yang non polar. Kalau senyawa ion dilarutkan ke dalam pelarut non polar, contohnya kloroform ini, dia tidak larut ya, kebalikannya ya. Kalau dia di non polar, ion nggak larut. Tapi kalau senyawa kovalen, karena yang paling banyak tadi apa? Senyawa kovalen itu paling banyak sifatnya ini non polar, dia bisa larut ke dalam kloroform karena dia sama-sama apa? Sama-sama non polar gitu ya. Jadi ingat ya, senyawa kovalen itu paling banyak non polar. Yang polar dikit. Jadi dia umumnya larut ke dalam pelarut non polar karena sama-sama non polar. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, pokoknya nanti kalau ditanya atau kalian ingin tahu ya sifat-sifat senyawa ion dan senyawa kovalen ya, itu apa aja? Lihat slide ini ya, gitu ya. Oke.
Nah, kita baru masuk nih ke ikatan logam. Kalau tadi ya ikatan ion itu kan garam gitu ya. Terus ikatan kovalen, contohnya air, contohnya karbon dioksida, contohnya amonia gitu ya. Tapi kalau logam, misalnya besi gitu ya, besi yang kita pakai buat alat-alat gitu ya, atau emas ya, ini kan emas ya, atau perak untuk perhiasan-perhiasan itu dia ikatannya gimana sih? Ikatan antar atomnya itu gimana? Nah, jadi logam, contohnya emas ya di gambar ini, itu dia tidak berikatan secara ion, tapi juga enggak berikatan secara kovalen. Jadi dia punya ikatan sendiri itu, logam-logam itu ya, contohnya besi ya, terus aluminium misalnya, emas, perak gitu ya, logam-logam itu dia berikatan sendiri, sifatnya sendiri. Berbeda dengan ion, berbeda dengan kovalen. Jadi kita namakan dia ikatan logam. Jadi logam itu memiliki sifat yang unik. Di antaranya dia mengkilap ya. Terus apalagi menghantarkan listrik gitu ya. Terus bisa menghantarkan panas juga gitu. Makanya panci, wajan di dapur-dapur gitu ya. Itu biasanya pakai logam kan, nggak mungkin pakai plastik kan. Karena plastik nggak menghantarkan listrik, logam menghantarkan panas. Maafkan, menghantarkan panas. Nah, kalau kita kabel gitu ya, kabel itu kita potong, kita lihat dalamnya, kalau pernah lihat itu kan ada tembaganya ya, ada logamnya tuh di dalamnya. Itu yang menghantarkan listrik tuh sebenarnya. PLN gitu ya. Itu mengalirkan listrik itu pakai kawat-kawat logam gitu ya, yang dia bisa menghantarkan listrik. Terus sifat yang selanjutnya itu dapat ditempa. Dapat ditempa itu misalnya gambar yang ini ya. Misalnya kita bikin apa nih biasanya ya? Bikin pisau atau bikin golok gitu ya. Mungkin kalau dari Kalimantan apa Fit? Kalimantan Fit? Mandau. Nah, ada mandau gitu ya. Mandau itu kan juga dipukul-pukul gitu kan. Besinya dipukul-pukul, ditempa. Dia dipukul-pukul ntar bentuk jadi aneh-aneh gitu kan. Nah, contohnya jadi pagar gitu kan. Ditempa dia bisa bengkok kayak gini. Gimana caranya? Ya karena dia punya sifat ini, dapat ditempa. Terus juga dia dapat diulur jadi kawat. Jadi dia bisa elastis gitu ya, bisa digulung gitu ya, bisa fleksibel gitu bentuknya. Itu karena dia punya sifat khusus yang nggak dimiliki oleh senyawa-senyawa lain, cuma dimiliki oleh logam. Nah, sifat-sifat yang unik tadi itu nggak bisa dijelaskan dengan teori ikatan ion atau ikatan kovalen. Sifat-sifat tersebut itu dikarenakan ya logam itu tersusun dalam suatu isi kristal yang terdiri dari ion positif logam dalam lautan elektron. Jadi misalnya besi ya, kita bayangkan besi ya. Besi itu inti atom itu kan positif kan ya. Inti atom itu positif. Ini misalkan atom-atom besi itu jejer-jejer gitu ya. Nah, dia berikatan nih. Itu dia kan punya elektron harusnya. Di sekitar sini tuh ada elektron-elektronnya, benar nggak? Ini punya elektron, yang ketiga ini juga punya elektron, yang keempat ini juga punya elektron. Nah, elektron-elektron inilah dia berikatan gitu ya. Itu akhirnya ya menjadi seperti ini. Ini positif, inti atomnya kan positif ya. Nah, ini menjadi lautan elektron. Gitu karena elektronnya ini saling bersatu gitu ya, saling bersatu. Ini isinya elektron, ini isinya elektron gitu-gitu ya. Ini lautan elektron namanya. Jadi inti atom sekelilingnya itu ada lautan elektron. Elektron-elektronnya berada di sebuah lapisan gitu ya, sebuah laut gitu kalau kita membahasakan. Nah, elektron ini ya, yang di dalam lautan ini itu bisa berenang bebas dalam lautan elektron ini. Jadi elektron punya si nomor 1 ini, dia bisa bergerak ke sini nih, dekat nomor 2. Nanti bisa berenang lagi ke dekat nomor 3 dan seterusnya. Nomor 4 juga bisa berenang-renang ke sekitarnya ini. Jadi dia nggak stuck atau nggak menetap di suatu posisi, tapi dia bisa berenang-renang di sekitarnya. Kalau sudah berikatan secara logam atau sudah berikatan logam. Nah, elektron yang bisa berenang-renang dari inti ke inti yang lainnya, jadi ya tadi ya berenang dari inti satu ke inti yang lainnya, dia berenang bebas gitu, itu namanya disebut elektronnya terdislokalisasi. Ya, kalau nanti kalian dengar kata-kata elektron terdislokalisasi itu maksudnya elektron punya logam tadi, punya besi ini, dia berenang-renang ke atom-atom di sekitarnya. Padahal kan kalau di senyawa-senyawa yang lain, misalkan garam itu kan nggak mungkin ya, dia berenang-renang dari atom satu ke atom yang lainnya itu nggak mungkin. Atau dalam ikatan kovalen, air gitu ya.
Nggak mungkin elektronnya itu berenang-renang di sekitar atau ke inti yang lainnya, itu nggak mungkin. Itu hanya terjadi di logam aja. Contohnya besi, contohnya emas gitu ya. Jadi kalau itu kita perbesar itu ya, emas atau besi kita perbesar, itu ternyata di dalam itu ada elektron yang berenang-renang gitu ya, yang dia berjalan-jalan, jalan-jalan sesuka hati. Nah, kita untuk memperjelas ya, kita tonton video. Nanti kalau nggak muncul, ngomong ya. Muncul nggak? Muncul, Ustaz. Oke. Ini saya play. Nah, udah bergerak belum? Udah play ya? Sudah, Us. Oke. Jadi contohnya ini CU itu apa ya? Cuprum atau tembaga ya. Dia ada banyak kan di alam tuh, atom-atom tembaga, dia punya elektron tuh yang tandanya minus-minus tuh. Ayo gabung, ayo bersatu gitu ya. Dia bersatu. Nah, tadi yang saya jelaskan ya, inti-inti atom itu bersatu. Elektronnya gimana? Elektronnya juga bersatu gitu ya, membentuk suatu lautan ya. Jadi yang warnanya coklat-coklat ini ya, itu adalah elektron-elektron. Sebenarnya ini punya ini gitu ya. Elektron yang ini sebenarnya punya ini, tapi dia udah bersatu, dia membentuk suatu lautan tadi ya. Suatu lautan elektron namanya. Dan dia elektronnya bisa bergerak ya dari CU yang ini. CU yang paling kanan nanti bisa bergerak ke CU yang paling kiri, bisa berenang ke CU paling kiri elektronnya. Elektron itu kan ada di sekitar inti. Yang biru-biru ini yang namanya inti atom. Nah, begitu dengan Ag. Ag itu perak ya, perak yang buat cincin biasanya ya. Nah, dia bisa menghantarkan listrik karena apa? Karena punya elektron, punya lautan elektron itu bisa menghantarkan listrik. Listrik itu kan elektron yang bergerak kan ya. Jadi kalau ini kita aliri listrik, elektronnya ini bisa mengalirkan gitu ya, mengalirkan listrik. Sama kayak kabel itu ya. Makanya dia tembaga atau perak itu bisa kita gunakan untuk kabel gitu ya. Karena dia menghantarkan listrik. Nah, karena logam ini dia punya lautan elektron ya. Dia tadi ya salah satu sifat logam itu kan tadi bisa ditempa, elastis gitu sebenarnya. Walaupun keras tapi kita pukul tuh dia peyok gitu ya. Enggak patah, tapi penyok, tahu ya penyok ya. Kalau misalkan besi kita pukul itu kan dia sempat penyok. Atau emas gitu ya. Kita pukul-pukul dia penyok. Makanya kita bisa bentuk besi. Kita bisa bikin pisau ya yang ujungnya tipis kan, ujungnya lancip gitu ya. Atau kita bisa bentuk pagar ya. Itu pagar, kita bisa bentuk melengkung, besi itu bisa kita lengkungkan, bisa kita bentuk bulat gitu ya, bundar, kotak gitu ya, bisa kita bentuk-bentuk itu karena dia bisa ditempa. Kenapa dia bisa ditempa? Karena tadi elektronnya terdislokalisasi atau elektronnya itu bisa berpindah-pindah. Jadi dia fleksibel. Dia kalau dipukul ya sama Thor ini ya, dia tuh nggak patah. Tapi dia karena fleksibel tadi ya, lautan elektronnya tadi memungkinkan dia menjadi elastis, menjadi bisa ditempa, jadi peyok gitu ya, penyok, nggak patah. Metals are malleable atau elastis ya, elastis, bisa ditempa dan juga bisa digulung ya. Malleable itu lunak ya, ductile itu bisa diulur gitu ya. Oke. Kita kembali ke slide yang tadi, kita lanjutkan. Nah, ini udah ya. Nah, masing-masing logam itu dia punya kekuatan sendiri ya. Jadi ikatan logam itu masing-masing logam beda-beda. Ada yang ikatan logamnya kuat, ada yang ikatan logamnya
lemah. Yang kuat contohnya besi ya. Kita kalau dipukul kepala kita pakai besi, dia keras ya. Pusing pasti. Karena dia keras. Kenapa dia keras? Karena ikatan tadi ya. Ikatan antar atomnya tadi dia kuat gitu ya. Nah, dia kuat gitu. Kuat. Makanya dia keras. Karena ikatan antar atomnya kuat. Tapi ada yang ikatan antar atomnya itu lemah. Contohnya ini apa ini? Ada yang tahu ini? Ada yang pernah lihat? Ini seperti air ya. Tapi sebenarnya dia logam. Apa tuh? Ada yang tahu? Apa? Timah? Hampir, hampir. Apa nih kira-kira nih? Air raksa, ada yang jawab ya, nih Danur Faizah. Betul, air raksa. Biasanya kita temukan ya di termometer. Kalau kita di ukur suhunya itu kan ada airnya ya. Itu disebut air raksa ya. Kita sebut air raksa. Kita sebut air padahal dia sebenarnya logam. Sama kayak besi nih, cuman dia bentuknya cair. Satu-satunya logam di muka bumi ini yang aslinya ya, aslinya itu cair, di suhu ruang itu cair, itu cuman air raksa. Sebetulnya dia logam sama kayak besi, tapi dia ikatan antar atomnya ya. Kalau tadi kuat, ini lemah gitu ya. Ini lemah. Jadi ini dia bentuknya kayak air ya. Ini nggak kuat, lemah. Makanya dia ini bisa ke sini ya, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, makanya dia cair. Kalau ini dia enggak, dia kuat. Makanya dia keras. Nah, air raksa itu sebenarnya logam, tapi bentuknya air. Karena ikatan logamnya lemah, gitu ya. Nah, kita udah nambah satu lagi nih. Kalau tadi senyawa ion ya, itu contohnya tadi apa? Senyawa ion, garam ya. Kalau ini senyawa kovalen contohnya air, gas LPG gitu ya. Nah, unsur logam, ikatan logam itu contohnya besi ya, emas. Kita udah nambah satu lagi, lengkap pengetahuan kita. Kita bisa membandingkan sifatnya sekarang. Yang pertama titik didihnya, kita udah bahas tadi senyawa ion itu tinggi. Garam itu kalau mau mendidih suhunya 800 derajat ya. Itu 800 derajat Celcius garam tuh. Kalau air itu cuma 100 derajat dia udah mendidih gitu ya, udah menguap. Tapi kalau besi ya itu juga tinggi. Jadi kalau kita mau melelehkan besi itu suhunya tinggi sekali ya. Atau logam-logam yang lain bisa ribuan derajat Celcius. Jadi tinggi ya titik didihnya. Untuk bisa meleleh, untuk bisa mendidih dia tinggi. Kemudian daya hantar listrik, kita udah bahas tadi, garam kalau dia bentuknya padat dia nggak bisa menghantarkan listrik. Atau bentuknya serbuk ini juga nggak bisa. Tapi kalau kita larutkan atau kita lelehkan, ya kita lelehkan, itu kita panaskan sampai dia meleleh gitu ya, dia bisa. Atau kita larutkan ke dalam air gitu ya, ini dia bisa. Nah, kovalen dia nggak bisa, dalam bentuk padatnya nggak bisa, dalam bentuk lelehnya juga nggak bisa. Kalau dalam bentuk larutan ya, dia hanya senyawa-senyawa polar aja yang bisa. Tapi kalau besi atau logam-logam yang lain, unsur-unsur logam itu padatnya dia bisa ya, seperti yang kita tahu ya, tembaga dia di kabel itu kan padat ya kan, dia bisa menghantarkan listrik. Terus lelehannya juga bisa menghantarkan listrik. Jadi kalau besi itu kita lelehkan dia masih bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau dalam bentuk larutan dia nggak bisa. Tapi juga susah juga ya melarutkan logam itu. Gimana? Kita nggak kebayang ya, belum kebayang melarutkan logam. Kalau dia bisa larut, dia juga nggak bisa menghantarkan listrik. Terus kelarutan dalam air. Kalau tadi garam ya, kita larutkan dalam air, dia larut. Senyawa ion itu larut dalam air. Tapi kalau senyawa kovalen nggak larut, kecuali dia polar. Karena tadi ya sama-sama polar. Ini polar, berarti dia larut kalau kovalen ya. Tapi kalau besi, unsur logam dia kita larutkan dalam air sampai tadi kita di padang mahsyar kita nggak bisa larutkan besi ya kan. Karena dia susah larut ya, tidak larut dalam air. Nah, kalau dalam pelarut yang non polar ya tadi air itu polar, kalau dalam non polar contohnya kloroform, senyawa ion itu nggak larut kebalikannya ya. Tapi kalau senyawa kovalen ya karena dia paling banyak umumnya itu non polar, maka dia bisa larut. Karena dia sama-sama non polar, dia bisa larut. Tapi kalau besi dia juga nggak bisa larut ya, nggak bisa larut. Besi, emas itu nggak bisa larut dalam pelarut
polar maupun non polar. Jadi dia susah larut ya besi ya. Oke. Nah, tarik napas dulu. Tadi kita endapkan dulu. Kita udah selesai nih ikatan logamnya. Kita lanjut sedikit lagi tentang bentuk molekul dan gaya antar molekul. Tarik napas dulu supaya nanti nggak pingsan ya kan. Ada pertanyaan tadi terkait dengan ikatan logam? Ada yang mau tanya? Oke, berarti cukup tarik nafasnya ya kan. Sekarang kita masuk ke part 2 ya. Part 2 untuk hari ini. Yaitu bentuk molekul dan gaya antar molekul. Kalau kemarin ya, kita udah belajar tentang ikatan kimia ya. Jadi misalkan ada ikatan ion, ikatan kovalen. Ikatan ion itu misalkan Na dan Cl gitu kan. Jadi ini ada atom Na ya. Terus dia Cl gitu ya. Dia tarik menarik gitu. Jadi antara atom Na dan atom Cl gitu ya. Ini Na, ini Cl. Nah, ikatan antar atom ini kan dari dua atom. Ikatan yang terjadi pada dua atom. Ikatan kovalen juga sama, misalkan air ya. Ada H2O misalkan. Ini ada O, ini ada H, ini juga ada H. Ini atom O dan atom H berarti kan? Misalkan ini atom O ya, ini atom H yang kecil-kecil gini. Jadi ini atom O, ini atom H. Jadi dia terjadi antar atom, gitu ya. Tapi kalau molekul itu apa sih yang dinamakan molekul? Nah, atom-atom tadi ya, misalkan atom itu kan kita gambarkan bundar-bundar gitu ya, bulat-bulat. Ada atom H, ada atom O, ada atom C, dan banyak lagi atom-atom yang lain. Kalau dia berikatan, itu namanya molekul. Ya, jadi molekul itu atom yang sudah berikatan atau atom yang sudah bersatu, gitu ya. Jadi kalau atom itu benar-benar satu-satu ini ya, ini juga atom, semuanya atom gitu ya. Tapi kalau mereka udah bergandengan, ya, entah sesamanya, ya ini oranye sama oranye ya, ini ungu sama ungu, atau dengan jenis yang lain ya, ini ungu sama merah misalkan, ini merah sama hijau, itu kita namakan molekul. Kalau yang ini ya sesama ini kita namakan molekul unsur ya, jadi molekul unsur. Kalau ini kita namakan molekul senyawa gitu ya. Nah, bagaimana sih bentuk atom yang udah berikatan? Kalau tadi kan bundar-bundar gitu ya, kita bisa bayangkan atom itu bentuknya bundar ya, tengahnya ada inti atom, terus samping-sampingnya itu sekitarnya ada elektron. Tapi kalau udah berikatan tuh gimana? Kalau dia dua, mungkin bentuknya kayak gini gitu ya. Tapi kalau tiga, bentuknya kayak gini, atau kayak gini, atau kayak gini, gitu ya. Atau kalau empat tuh, bentuknya gimana tuh? Apakah dia baris jajar-jajar gini, atau dia bentuk segitiga gini, atau gimana, gitu ya. Nah, itu yang kita akan bahas dalam bentuk molekul. Jadi ada dua contoh nih. Ini di bawah ini ya, H2O itu air ya. Air atau H2O. Dan di sini Be, ini namanya BeCl2 gitu ya. Ada Be, ada Cl2, namanya BeCl2. Nah, ternyata walaupun dia sama-sama tiga ya, ini kan ada tiga atom ya. Ada dua atom H, ada satu atom O. Di sini juga sama. Ada tiga. Dua atom Cl, satu atom Be. Tapi ternyata bentuknya beda. Bisa kita lihat tuh di sini ya. Di sini O itu ada di tengah. Tapi hanya itu di bawah gini, agak ke bawah gitu ya. Tapi kalau BeCl2, Be-nya ada di tengah, Cl-nya ada di samping-sampingnya gini. Kenapa sih kok beda? Ini lurus gitu ya. Kita kalau gambarkan ini lurus, ini tuh bengkok gini gitu. Itu kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu yang akan kita bahas. Ternyata walaupun atomnya sama-sama tiga, bentuknya bisa beda. Nah, bentuk air itu seperti huruf V tadi ya. Jadi kalau air itu kita
lihat, kita perbesar pakai mikroskop gitu ya, itu bentuknya itu molekulnya tuh segitiga gini atau V gitu ya, bengkok, nggak lurus ternyata. Itu kenapa kayak gitu? Kita bisa jelaskan karena kita udah belajar ikatan kimia ya. Kalau ada H2O, ya air itu kan H2O ya, berarti ada satu atom O dan ada 2 atom H. O itu, langsung aja ya, ini punya elektron valensi berapa? O? 6 ya kan? 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya boleh kita taruh di sini ya. Nah, hanya di mana? Hanya kita taruh samping kanan kirinya. Jadi kalau ada ketemu molekul yang 3 kayak gini ya, ini kan 3 ya, H-nya 2, O-nya 1, 3. Yang sedikit ini kan O ya, jumlahnya 1, H itu banyak, kita taruh tengah O-nya. Terus hanya gimana? Kita taruh samping kanan kirinya gitu ya. Jadi yang sedikit di tengah, yang banyak mendampingi di kanan dan kiri. Nah, H itu punya 1 elektron valensi. Nah, ini kan berikatan secara kovalen ya kan, ini ke sini ya, berbagi gitu ya. Jadinya gini kan kalau kita gambarkan. Ini yang berikatan ada 2 pasang, yang kanan dan yang kiri. Nah, terus ingat nih, di O ini dia punya elektron yang sendirian ini ya, yang dia nggak dipakai untuk berikatan. Di mana terusan dia? Dia itu di sini, dia itu ngumpul jadi satu gini, 4 elektron tuh. Ya. Jadi ini elektronnya yang tadi atas bawah ini dia ngumpul di atas semuanya. Ingat ya, elektron itu kan muatan negatif. Negatif kalau ketemu dengan negatif dia apa? Tolak menolak. Ya, ingat ya. Negatif dengan negatif itu dia tolak menolak. Nah, padahal di sini kita lihat, di sini ada elektron ya. Di sini juga ada elektron nih. Ingat tadi ya, ini tolak menolak, ini saling tolak menolak. Aku nggak mau deket-deket sama kamu gitu ya, karena kita sama-sama elektron. Makanya kenapa? Akhirnya ya ini mendorong elektron ini ke bawah sedikit gitu ya. Jadi yang ini tadi gini, yang tadi di samping dia jadi ke bawah gini. Nah, kalau kita gambarkan ini ya, ingat ya, satu garis mewakili 2 elektron. Dia jadi bengkok gini. Kenapa? Karena dia terdorong oleh elektron yang ada di atasnya. Sehingga bentuk molekul dari H2 itu huruf V. Seperti huruf V gini ya, bengkok. Nggak lurus ternyata. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena tadi terdorong gitu ya. Elektron ini terdorong. Gitu ya. Nah, ingat ya, ini namanya pasangan elektron ikatan atau kita singkat PEI. Ini namanya PEB. PEI itu pasangan elektron ikatan. Sementara PEB dia pasangan elektron bebas. Jadi pasangan elektron ikatan itu yang digunakan untuk berikatan gitu ya. Jadi antar 2 atom ini ya. Ini kan digunakan untuk berikatan O dan H. Itu namanya PEI. Tapi kalau dia sendirian kayak gini nggak digunakan untuk berikatan, ya bebas gitu ya. Dia namanya pasangan elektron bebas. Nah, PEI dan PEB dalam suatu molekul, contohnya 2 ini, dia akan menentukan bentuk molekulnya. Jadi ini ada 2 PEB ya. Jadi kalau ditanyakan jumlah PEB-nya berapa di sini, kita bisa tahu ada 1, 2. Ada 2 gitu ya. PEI-nya ada berapa? Berarti ada 1, 2. Nah, 2 dan 2 gitu ya. Jadi jumlah PEB-nya ada 2, jumlah PEI-nya ada 2. Paham ya sampai sini ya? Nah, beda dengan BeCl2 tadi. Be itu elektron valensinya 2. Cl elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga ada Cl-nya ya. Yang sedikit kita taruh tengah, yang banyak kita taruh kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan berikatan ya, kovalen. Ini juga berikatan kovalen. Jadinya gimana? Gini. Be, ini Cl, ini Cl. Nah, Be ini punya PEB enggak? Ada PEB-nya? Ada titik-titik lagi di sekitar Be ini yang bebas? Enggak ada. Gitu ya.
Beda dengan H2O. Tadi dia punya titik yang bisa mendorong tangan ini ya. Ini kan terdorong tangannya ini. Ini kenapa dia bengkok? Karena dia punya titik ini yang mendorong tangannya ke bawah. Karena dia tolak menolak, negatif sama negatif gitu kan. Tapi BE ini nggak punya yang mendorong ini. Sehingga gimana? Ya udah bentuknya BE itu lurus gitu. Kenapa dia lurus? Karena dia nggak punya PEB. PEB-nya 0. PEI-nya berapa berarti? Ada 1, 2. Ya, pasangan ya, ada 2. Jadi kalau pasangan itu kan 2 gitu kan jumlahnya. Pasangan elektron ikatannya berarti ada 2. Padahal kan Cl di sini ada elektron lagi gitu kan sebelumnya. Ini ada 6 elektron yang lain. Nah, ini nggak kita hitung. Yang kita hitung ini, PEB dan PEI ini adalah atom pusatnya saja. Atom pusatnya yang mana? Yang tengah gitu ya. Dalam hal ini BeCl2 itu atom pusatnya yang mana? Be. Kalau yang ini atom pusatnya yang mana? O gitu ya. Jadi yang kita hitung PEB-nya itu cuman atom pusatnya aja. Ini kan Be 0 gitu ya. Kalau Cl PB-nya berapa? Ya ada banyak gitu ya. Ada 1, 2, 3. 3 pasang gitu kan. Tapi kalau Be-nya yang jadi atom pusat itu 0. Ini yang menentukan bentuk molekulnya itu adalah PEB di atom pusat. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang bingung nggak? Gimana? Bingung? Oke, jadi kita intinya dalam saat ini kita bandingin H2O ya atau air itu dengan BeCl2. Dia sama-sama punya 3 atom gitu ya. Ini H2, 1O. Sementara Cl, BeCl2 itu punya 3 juga. Ya, yaitu punya 3 atom juga gitu ya. Be 1, Cl 2. Tapi bentuknya beda gitu ya. Yang satu V tadi air itu V, yang satu itu lurus gitu kan. Nah, seperti ini tadi kan. Yang satu itu bengkok atau V seperti ini ya. Yang satu lurus gitu, nggak bengkok. Kenapa? Padahal sama-sama 3 loh. Kenapa? Karena dalam H2O dia punya elektron bebas di sini. Pasangan elektron bebas. Ingat ya tadi ya. Elektron itu kan negatif. Kalau dia dekat-dekat sama yang negatif, ini kan di sini juga ada elektron juga ini kan. Ini kan elektron. Ini juga elektron. Kalau negatif ketemu negatif, dia tolak menolak gitu ya. Dia mendorong. Jadi yang di atas ini mendorong yang bawah ini sehingga nggak bisa lurus. Dia terdorong gitu. Jangan dekat-dekat aku gitu ya. Dia jadi terdorong ke bawah. Gitu ya. Sementara kalau BeCl2 dia nggak bengkok seperti H2O. Dia lurus. Kenapa dia bisa lurus? Karena dia nggak punya elektron di tengah ini gitu ya, nggak punya elektron yang mendorong yang ikatannya ini, tangannya ini nggak terdorong ke bawah karena dia nggak ada titik-titiknya, nggak ada elektron yang ada di sekitar Be-nya, gitu ya. Nah, gini ya, jadi kalau H2O itu bengkok ya, kenapa? Karena dia terdorong, elektron ikatan ini terdorong, yang BeCl2 karena dia ini kosong gitu ya, nggak ada elektron lagi yang mendorong ini, makanya dia bisa lurus, gitu ya. Nah sebetulnya ada banyak pendekatan untuk menjelaskan bentuk molekul, tapi kita akan mempelajari salah satunya aja, yaitu teori tolakan pasangan elektron atau yang lebih sering ya itu disebut VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Nah, nggak penting itunya. Yang penting kalian paham bahwa tadi ada tolakan ini ya. Jadi ini elektron ini saling tolak menolak gitu dalam satu molekul. Sehingga dia menentukan nanti dia lurus atau dia bengkok. Kalau dia ada tolakan berarti dia nggak bisa lurus kayak H2O ini. Tapi kalau dia nggak ada tolakan ini ya, artinya dia bisa lurus. Nggak bengkok seperti H2O. Nah, jadi nanti kalau kalian ingin menentukan bentuk molekul dari suatu molekul, jadi kalian bisa gunakan tabel ini. Yang pertama, kalian harus tahu dulu, ya misalkan H2O, kalian harus tahu dulu struktur Lewisnya.
Ya, H2O itu tadi gimana? H2O itu kan tadi ya O di tengah, terus ada H di sampingnya, gitu kan? Ini ada ikatan, ini ada ikatan. Nah, ini gimana cara menentukannya? Ya kalian harus bisa langkah-langkahnya sama kayak menentukan ikatan kovalen. Ada di video sebelumnya, gitu ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, saya ulangi ya. Agak nggak konsen ya. Jadi langkah yang pertama, kalian harus tentukan dulu struktur Lewisnya. Gimana cara menentukan struktur Lewisnya? Kita udah belajar di ikatan kovalen ya. Jadi kalau O itu punya berapa elektron valensi, ada 6 gitu ya. Kita tahu tadi ya kayak gini. Terus dia berikatan dengan H gitu ya. Nah, gimana cara bikin kayak gini? Nah, kita udah pelajari kemarin gitu ya. Bisa tonton videonya yang kemarin. Terus kita tentukan nih, tadi ya, yang mana PEB, yang mana PEI, ini PEB ya, atau pasangan elektron bebas, ini PEI, pasangan elektron ikatan. PEB-nya di sini H2O ada berapa? Ini ya, ada 1, 2, ini namanya PEB, karena dia nggak berikatan gitu ya. Yang kita lihat cuman atom yang di tengah. Yang pinggir kita, kalau dia punya PEB kita nggak hitung gitu ya. Nah, kebetulan ini yang punya PEB cuman O-nya aja, yang di tengah. Nah, jadi PEB kita hitung ya. PEB ini ada, ternyata ada 2, H2O ini. Nah, PEI-nya, ada berapa PEI-nya sekarang? Ini kebalik ya, ini PEI, ini PEB ya. Yang bebas itu PEB, yang berikatan itu PEI. Pasangan elektron ikatan. Sekarang PEI-nya. Ada berapa PEI? Nah, PEI yang mana? Yang ini digunakan untuk berikatan. Ada 1, 2. Jadi ada 2 juga. PEB-nya ada 2, PEI-nya ada 2. Kita cari yang PEB-nya atau PEI-nya ada 2, yang mana? Oh, yang ini. Nih, ini gitu ya. Atau ini. Nah, tapi PEB-nya juga ada 2. Wah, ini PEB-nya 0, berarti bukan ini. Bukan, gitu ya. Yang mana PEB-nya 2? Oh, ternyata yang ini nih. Gitu kan? Terus kita tentukan nih, ternyata bentuk H2 itu bengkok, gitu ya. Nah, seperti ini, bengkok. Yang kuning-kuning itu ya, yang kuning-kuning itu PEB-nya. Jadi udah kita gambarkan tadi ya. Di sini ada H. Nah, jadi dia bengkok. Yang kuning-kuning itu maksudnya ininya. Di sini ya. Jadi yang kuning-kuning ini maksudnya PEB-nya. Jadi kalau kuning itu PEB, yang lain itu atomnya. Jadi dia punya PEB2, punya PEI2. Bentuknya berarti gimana? Bengkok. Gitu ya. Nah, BCl2 tadi ya yang kita bahas. BCl2. Bentuknya tadi gini ya. Be, ini Cl. Nah, kalau titik itu punya Be, silang punya Cl ya. PEB-nya ada berapa? Yang kita lihat PEB-nya cuman yang tengah aja. Punya nggak PEB? Nggak punya ternyata PEB, ya kan? Kalau Cl punya banyak gitu ya, tapi kita nggak hitung. Ini Cl punya banyak PEB, tapi yang kita hitung cuman atom pusatnya aja, ingat ya. Atom yang tengah aja yang kita hitung PEB-nya. Sementara PEI-nya ada berapa PEI? Ini PEI-nya ada 1, ada 2. Jadi PEI 2, PEB 0. Kita lihat PEI 2 yang mana? Oh, ini PEI 2. Ini juga 2 gitu ya. Tapi PEB-nya yang 0, yang mana? Oh, ternyata yang ini nih. Yang ini 2 gitu kan. Berarti yang ini. Bentuknya apa berarti? Linear atau lurus gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau kalian ditanya ya bentuk suatu molekul, kalian harus tahu dulu struktur Lewisnya kayak gini. Supaya apa? Supaya kita bisa tentukan PEI-nya dan PEB-nya. Ingat ya, PEI itu pasangan elektron berikatan yang digunakan untuk berikatan yang di tengah-tengah gitu ya. Kalau pasangan elektron bebas itu punya atom pusat yang dia nggak berikatan. Kalian tahu itu aja, kalian udah bisa menentukan bentuk molekul. Nah, nanti di PAS kita nggak susah-susah gitu ya. Kita nggak yang aneh-aneh.
Yang gampang-gampang. Pokoknya kalian harus tahu PI-nya dan PEB-nya. Kalau bingung, googling besok ya. Oke, nah ini ada beberapa ya, bentuk molekul ada banyak ya, sesuai PEB-nya dan sesuai PEI-nya. Kalian tinggal cari aja, PEB-nya ada berapa, PEI-nya ada berapa. Cara menentukannya gimana? Tadi, bikin struktur Lewis kayak gini, supaya kita bisa tahu PEB-nya yang mana, PEI-nya yang mana. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Untuk PPT-nya sudah ada di LMS itu. Belum. Bingung banget ya? Bingung banget. Lumayan ya. Emang ini gongnya gitu ya. Ikatan kimia itu yang paling seru sebetulnya. Nah, tapi jangan bingung ya. Kalian jangan bingung. Memang di awal-awal bingung nggak apa-apa, tapi nanti kalau mengerjakan jangan bingung. Intinya kalian cuma tahu PEI dan PEB-nya aja. Nanti BF3 misalkan. Nanti kita bikin tuh bentuk kayak gininya. Kita tentukan mana PEB-nya, mana PEI-nya. Kita hitung ada berapa. Tinggal kita cocokkan. Ini yang PEB-nya 3, yang mana PEB-nya, PEI-nya yang mana, PEI-nya yang mana gitu ya. Terus kita cari nih, ternyata kalau misalkan PEB-nya 0, PEI-nya 3, itu bentuknya segitiga planar gitu ya. Kalau nanti kita nemu, oh PEB-nya itu 1, PEI-nya 2, berarti dia bengkok gitu ya. Atau yang lain-lainnya. Kalau PEB-nya misalkan 0, nggak punya PEB, tapi dia punya pasangan elektronik katanya itu 4. Berarti bentuknya nanti dia kayak gini, tetrahedral namanya. Nah, kalian untuk PS ini cuman tahu itunya aja. Nanti kalau kalian bingung, kalian bisa googling gitu ya, langsung bisa googling keluar jawabannya. Tapi saya harap kalian paham ini. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang sederhana-sederhana dulu aja, yang kayak H2O, yang kayak tadi BF3, gitu-gitu aja. Gitu ya. Oke, pokoknya nanti kalian lihat tabel. Ya. Gimana? Enggak, dilanjut dulu aja, nanti mau nanya. Ya, nggak apa-apa nanya sekarang. Ini kayaknya, ini tuh materi yang tadi. Yang air yang bukan air, tapi mirip air. Terus dia tuh, apa sih, yang logam, tapi dia mirip air, tapi bukan air. Nah, itu tuh tadi apa, Tat? Lu bingung. Yang mana maksudnya? Yang tadi, yang air raksa? Air raksa maksud kamu ini? Ya. Ikatan logam. Hah, Ya, ini gimana? ikatan logam. Ya, nah pertanyaan saya, apakah air raksa itu air keras atau air keras itu termasuk dalam itu-ituan nggak? Logam-logaman nggak? Pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Kita jawab di akhir aja ya. Kita selesaikan dulu, nanti kita bahas air keras sama air raksa itu sama atau beda gitu ya. Apakah air raksa itu air keras gitu ya maksudnya ya? Iya, Ustaz. Oke, nanti kita jawab di akhir ya. Kita lanjutkan dulu ya ini ya, supaya selesai dulu, nanti kita jawab pertanyaannya. Iya, Ustaz. Oke, kita sampai mana ya? Oke, pokoknya nanti besok kalau ditanya bentuk molekul, caranya kayak gitu. Pertama, bikin strukturnya. Kedua, hitung PI-nya dan PEB-nya, terus kita tentukan aja gitu ya. PEB-nya berapa, PI-nya berapa, kita cari ini yang sesuai yang mana. Nah, berarti bentuknya yang itu, gitu ya. Oke, ada di sini ada 2 slide yang ada tabelnya kayak gini, atau kalian bisa download di Google, itu banyak banget muncul kayak gini semua gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih, udah kayaknya melandai ini ya. Tingkat kesulitannya melandai ini. Ini udah gampang-gampang. Kita bahas tentang kepolaran molekul. 10 menit lagi mungkin selesai. Maaf ya, agak lama ya. Kepolaran molekul. Jadi tadi ya, kita udah bahas tuh, ada molekul yang polar, ada molekul yang nggak polar. Maksudnya polar itu apa sih? Ada yang polar, ada yang non polar. Apa tuh maksudnya? Polar itu apa sih polar? Polar bear itu apa maksudnya? Polar bear. Pernah nggak dengar kata ini? Polar bear. Ini polar bear itu beruang kutub gitu ya. Bear itu beruang, polar itu kutub. Nah, polar ini berarti apa? Kutub gitu ya. Jadi senyawa polar itu dia punya kutub. Nah, non polar berarti dia nggak punya. Nah, kutub itu ada yang positif, ada yang negatif gitu kan, kayak magnet atau listrik gitu kan.
Nah, polar itu kutub ya artinya ya. Jadi kalau polar dia punya kutub, non polar dia nggak punya kutub. Nah, contoh yang non polar atau contoh yang polar dulu ya. Contoh yang polar dulu. Ini ya, contohnya HCl ini. Nah, HCl ini air keras nih. Yang tadi ditanyakan nih. Tapi kita jawab nanti ya. HCl, dia punya kutub. Perhatikan bahwa elektron H itu cuma satu gitu kan. H itu kan cuma satu. Bentuknya kan gini ya. H, Cl, Cl-nya silang ya. Kita bikin silang. Gitu kan. Supaya stabil kan dia harus berikatan. Supaya 8 dan 2 di sini. Nah, H dia punya satu elektron doang. Sementara Cl punya 7 elektron yang digunakan berpasangan satu ini kan. Tapi dia masih punya sisa banyak. Sehingga kalau kita lihat HCl yang sudah berikatan ini, yang dikotakin ini, Cl itu dia dikelilingi oleh banyak elektron. Sementara H ini nggak punya. Ya, di sekitarnya ini nggak ada elektron lagi. Itu berarti ya yang dikelilingi oleh banyak elektron atau Cl ini menjadi kutub negatifnya. Ingat ya, elektron itu kan negatif. Yang ini itu sebagai kutub positifnya. Karena apa? Karena seolah-olah ya elektronnya itu tertarik ke Cl semua, gitu ya. Jadi yang minus itu yang kaya elektron ya, yang dia punya banyak elektron nih, kaya ini dalam ikatan ini. Kalau H itu dia yang nggak punya elektron di sekitarnya. Jadi ini ada kutub negatif, ada kutub positif. Jadi dia berkutub atau polar ya. Ini polar. Nah, kalau non polar gimana? Non polar contohnya Cl2. Nah, lihat nih. Cl2. Bentuknya simetris ya. Jadi ciri-ciri non polar itu dia simetris. Antara kanan dan kiri itu seimbang gitu ya. Di sini Cl punya 7 elektron, di sini juga punya 7 elektron. Yang digunakan berikatan satu, ya di sini ada 2 elektron gitu kan sebenarnya. Nah, di sekitarnya ini ada 6 ya, sebelah sini ada 6, sebelah sini juga ada 6 gitu ya. Sama, rata gitu. Jadi yang mana negatif, yang mana positifnya? Nggak ada. Karena apa? Karena sama-sama 6 kanan dan kiri. Sama-sama banyak gitu ya. Jadi dia nggak punya kutub. Nah, gitu ya. Jadi atom itu kan harus berikatan untuk stabil. Udah berikatan ya. Kalau di ikatan kovalen itu kan berbagi gitu ya. Berbagi. Tapi setelah berbagi itu ternyata ada konflik lagi gitu ya. Setelah berbagi itu semua atom, misalkan H dan Cl ini, dia rebutan atom, rebutan elektronnya gitu. Walaupun udah berbagi nih, tapi aku pengen elektronnya gitu. Aku pengen lebih dekat elektronnya ke aku gitu. Jadi sebetulnya Cl ini akhirnya menjadi lebih disukai elektron gitu ya. Jadi elektronnya itu ngumpul di sebelah Cl semua ini kan. Sementara H ini dia jauh dari elektronnya gitu kan. Elektronnya kan ngumpul di sebelah kanan gitu. Yang sebelah kiri ini kosong gitu kan. Nah, jadi kalau atom itu sudah berikatan, dia tarik-menarik gitu, kuat-kuatan. Mana yang lebih kuat, itulah yang punya banyak elektron. Cl dan H ternyata dia lebih kuat mana? Lebih kuat Cl nih. Sehingga apa? Sehingga elektronnya tertarik ke Cl semua. Ini kalau digambarkan ya, tadinya seperti ini kan. Nah, misalkan seperti ini, yang berikatan ya, itu tertarik ke Cl. Jadi gini nih. Nah, agak jauh ke H gitu ya. Karena tertarik ke Cl. Ini Cl masih punya 6 lagi padahal gitu. Nah, H ini kasihan banget. Udah berbagi tapi ternyata elektronnya lebih tertarik ke Cl gitu ya. Nah, itu senyawa polar. Jadi tarik-tarikan. H dan Cl tarik-tarikan ternyata menang Cl. Cl sama Cl tarik-tarikan, menang mana? Ya sama ya, namanya juga sama Cl sama Cl, sama kuat gitu ya. Jadi dia nggak punya kutub, nggak ada yang negatif. Elektronnya terdistribusi rata, gitu, kanan dan kiri rata. Nah, sekarang kalau C dan O nih, kira-kira polar atau non polar nih? Kalau dilihat dari ciri-cirinya ini simetris gitu ya, seolah-olah simetris nih. Ini ada 2, ini ada 2 juga simetris. Tapi ingat ya, bahwa di sini C, di sini O. C dan O itu orang yang berbeda, atom yang berbeda. Kekuatannya masing-masing beda, gitu ya. C dan O itu kekuatannya lebih gede yang mana sih? B, C, N, O. Ternyata lebih gede yang O. Kenapa? Karena dia lebih kanan kalau dia berarti unsur. Jadi ini menang ya, menang. Ini kalah, gitu ya. Jadi walaupun ini seolah-olah tidak ada kutubnya, tapi ini sebenarnya ada kutubnya. Jadi ini menjadi kutub yang negatif karena dia menang. Ini menjadi kutub yang positif karena dia kalah. Elektronnya lebih tertarik ke sini, gitu ya. Jadi ini
punya kutub, ya, punya kutub. Nah, jadi kembali lagi kepolaran molekul tadi ada dua, polar dan non polar. Kalau polar itu punya kutub, berarti ada salah satu yang menang, gitu ya. Kalau non polar dia nggak punya kutub, berarti dia imbang, gitu. Tarik-tarikannya imbang. Paham ya? Cuman itu aja. Intinya punya kutub atau nggak punya kutub, gitu ya. Kalau punya kutub berarti dia polar, ya. Berarti salah satu ada yang menang, salah satu ada yang kalah. Tapi kalau dia non polar, dia nggak punya kutub, berarti sama kuat tarik-tarikannya, gitu ya. Nah, ini adalah keelektronegatifan. Kita sudah pernah bahas di sistem berunsur bahwa masing-masing atom itu punya keelektronegatifan, punya kekuatan menarik elektron, gitu ya. Kekuatannya itu ini misalkan H itu 2,2, gitu ya, kekuatannya ya. Kalau Cl misalkan 3,16, F 3,19, semakin ke kanan itu semakin besar nih, lihat nih, semakin ke kanan kekuatan menariknya semakin besar. Jadi kalau misalkan ada HCl ya tadi ya, HCl berikatan gini, ini kekuatannya 3,16, ini kekuatannya 2,2, kekuatannya nih, mana ya yang lebih gede? Yang ini, berarti nanti tarik-tarikan mana yang menang? Cl, gitu ya. Jadi nanti ini yang menang jadi kutub negatif, yang kalah jadi kutub positif, gitu ya. Karena apa? Karena elektronnya tertarik tadi ya, menang. Tarik-tarikan elektron menang Cl. Jadi Cl ini negatif karena banyak elektronnya sekitar situ. Sementara H nggak punya elektron. Jadi dia menjadi positif karena dia yang kalah. Jadi nanti kalau misalkan ada contoh seperti ini ya. Senyawa mana yang paling polar? Kalau ada detailnya kayak gitu ya. Ini misalkan ada unsur X dan Y, berarti dia bisa berdekatan nih. XY gitu ya. Nanti ada XZ ya, ada XL, terserah gitu ya, ada XM atau nanti Y berdekatan dengan Z gitu ya, terserah. Pokoknya X bisa berdekatan dengan Y bisa berdekatan dengan Z, terserah. Pokoknya ini unsur-unsur ini saling satu sama lain bisa saling berikatan. Nah, kalau ditanyakan mana senyawa yang paling polar, ingat ya, kalau ada pertanyaan mana senyawa yang paling polar, tadi ingat ini elektronegatifan itu kuat-kuatan unsurnya. Kalau senyawa yang paling polar itu kata kuncinya ya, selisih keelektronegatifannya paling besar. Jadi kalau ditanya senyawa mana yang paling polar, ya, apakah XY, apa XZ, atau nanti ada ZL atau terserah yang mana aja ya. Itu kalau ditanya yang mana yang paling polar, berarti selisih keelektronegatifnya yang paling besar gitu ya. Jadi ikatannya itu antara si kuat dan yang si lemah. Kalau sama-sama kuat nanti dia jadinya nggak polar gitu ya, non polar karena dia sama-sama kuat, nggak ada yang menang. Tapi kalau kita mau cari yang paling polar, harus ada yang paling kuat sama yang paling lemah. Sehingga yang kalah itu kalah banget, yang menang itu menang banget gitu. Jadi kita cari tuh kekuatan yang paling besar dan kekuatan yang paling kecil, sehingga nanti selisihnya paling besar gitu kan. Ini yang paling kuat tuh yang mana? Yang paling gede itu ternyata yang ini X karena nilainya 4. Yang paling lemah yang mana? Oh, ternyata yang M. Jadi kalau X dan M nanti berikatan, ya, ini misalkan ya, X dan M, ini kekuatannya X itu 4, ini kekuatannya 2,1. Menang yang mana? Menang yang X gitu ya, karena dia 4. Selisihnya berapa? 4 kurangi 2,1. Berapa ini? 1,9 gitu kan. Jadi menangnya X itu 1,9, gede banget gitu. Tapi kalau misalkan X dan Y berikatan, yang mana yang menang? Emang sih X-nya masih menang, tapi selisihnya tuh kecil banget kan. Nah, ini memang menang X, tapi selisihnya berapa? 4 kurangi 3,5. Cuma 0,5 aja. Jadi kekuatan polarnya itu cuma 0,5. Tapi yang ini 1,9. Jadi kalau nanti ditanya, yang mana yang paling polar, cari selisihnya yang paling besar. Kita tinggal cari aja yang paling besar sama yang paling kecil. Berarti X dan M. Berarti senyawa yang paling polar adalah XM gitu ya. Unsur X berkaitan dengan unsur M, bukan yang lain. Paham ya sampai sini ya? Oke, sedikit lagi. Mudah-mudahan cukup waktunya. Oke. Jadi kalau tadi ya, ikatan ion, ikatan kovalen itu kan antar atom. Jadi kalau ada ini H2O misalkan ya,
Nah, ini kan antar atom gitu ya. Antar atom. Jadi antar atom O dan antar atom H. Tapi kalau antar H2O misalkan. Terus ini ada atom H2O lagi. Molekul H2O lagi. Ini ada molekul H2O lagi. Ini tuh dia juga bisa berinteraksi gitu. Jadi kalau ini antar atom atau intermolekul dalam satu molekul gitu ya, intermolekul. Nah, ini antar molekul. Jadi ada gaya antar molekul namanya. Itu berarti setelah atom berikatan menjadi sebuah molekul, terus antar molekulnya itu berinteraksi, itu namanya gaya antar molekul. Nah, ada dua, ada gaya van der Waals dan ada gaya hidrogen. Yang paling banyak nanti kita bahas adalah gaya hidrogen. Gaya van der Waals itu ada dua. Ini ada gaya London namanya, gaya London, sama gaya dipol-dipol. Nah, namanya aneh ya, gaya London sama gaya dipol-dipol, sama gaya hidrogen. Kita bahas satu persatu. Terakhir nih, gaya London ya, yang pertama itu punya nama lain, namanya gaya dipol sesaat atau gaya dispersi. Nah, ini kata kuncinya. Ingat-ingat ya, kalau ada molekul-molekul nonpolar ya, nonpolar itu biasanya F2, Cl2, Br2, pokoknya diatomik gitu ya, F2, Cl2, Br2, I2 gitu ya. Itu berarti dia nonpolar kan. Kalau antar molekul nonpolar ini dia terjadi gaya London gitu ya. Sebenarnya kan dia nggak punya kutub kalau nonpolar kan. Ini misalkan F2, F ini F gitu, nggak punya kutub gitu, nggak ada yang negatif, ada yang positif. Ini juga ada F lagi, F2. Gimana cara dia berikatannya gitu kan? Tapi dia punya interaksi ternyata. Dia punya interaksi yang lemah karena dia nggak ada tarik menarik sebetulnya, tapi lemah, ada tapi lemah gitu ya. Karena dia kalau beda kalau ini misalkan yang satunya gaya dipol-dipol misalkan, itu antar molekul polar. Contohnya HCl misalkan. HCl. Terus ini ada HCl lagi misalkan. Ini ada HCl lagi di sampingnya. Nah, ingat ya, tadi kan ini kutub negatif. H itu kutub positif. Ini H itu kutub positif, ini Cl kutub negatif. Nah, antara kutub negatif dan kutub positif ini, ingat ya, negatif dan positif itu kan saling tarik menarik gitu kan. Saling tarik menarik. Nah, selain HCl ini berikatan dalam satu molekul ya, intermolekul, dia juga berikatan dengan antar molekul. Jadi sama sesama lain gitu ya, sesama HCl yang lain. Ini juga ada, ini Cl lagi, ini HCl lagi. Nah, nanti seterusnya, ini nanti ada H lagi, ini ada Cl lagi, seterusnya. Jadi ini kan kutub negatif, ini kutub positif. Jadi yang positif berikatan dengan tarik menarik gitu ya. Ini saling tarik menarik. Karena dia kutub positif, ini kutub negatif. Kalau positif ketemu negatif dia tarik menarik gitu kan. Walaupun dalam atau antar molekul dia tetap bisa tarik menarik. Tapi ini lihat F. Ini kan nggak ada negatif, nggak ada positifnya gitu ya. Makanya dia lemah. Tapi ada gitu, ada ikatannya tapi dia lemah. Karena nggak tarik menarik sebetulnya. Nah, ciri-cirinya ya, gaya London itu dia terjadi pada molekul-molekul yang nonpolar atau diatomik seperti F2 ya, Cl2, Br2 dan I2. Ini gaya antar molekul yang lemah. Nah, semakin besar molekulnya ya atau semakin besar nomor atomnya, ini lihat ya, F, Cl, Br, I, AT, TS, semakin ke bawah dia semakin berat kan berarti nomor atomnya atau atomnya semakin berat. Semakin berat atau semakin ke bawah, semakin berat molekulnya, titik didihnya semakin tinggi. Kenapa titik didihnya semakin tinggi? Karena ikatannya ini semakin kuat, gitu ya. Ikatannya semakin kuat, gaya Londonnya semakin kuat, makanya antara atomnya ini dipisahkan sulit. Karena antara F2 dan F2 yang lain ini, ya, antara F2 yang ini dan yang ini itu semakin ke bawah semakin kuat. Kalau semakin kuat, ini kita mau mutus ini susah. Jadi titik didihnya itu semakin tinggi. Nah, gaya dipol-dipol juga kayak gitu. Terus kalau semakin besar molekulnya atau semakin berat molekulnya, gaya dipol-dipolnya itu semakin kuat. Nah, gaya dipol-dipol itu terjadi antar molekul yang polar ya. Contohnya HCl gitu ya. Ya pokoknya yang enggak F2 gitu kan, enggak. F2 itu non polar pasti. F2, Cl2 itu non polar. Kalau 2 gini ya, diatomik itu berarti dia non polar. Nah, kalau yang polar gimana? Ya yang lainnya, misalkan H2O, CO2, CO, ya pokoknya yang enggak F2, Cl2 gitu ya.
Itu namanya nanti gaya yang terjadi adalah gaya dipol-dipol. Dia lebih kuat dari gaya London karena tadi dia punya kutub negatif dan kutub positif. Nah, jadi tadi ya, dalam satu golongan, ini perhatikan yang hijau aja. Ini golongan 7A, HF, gitu ya, berarti nanti di sini ada HCl, ini HCl, terus HBr, gitu ya. Ini HBr berarti, terus HI. Kita kesampingan dulu nih, kita tutup dulu nih, yang ini kita abaikan dulu. Kita lihat yang HCl, HBr, dan HI. Semakin dia besar molekulnya, ini ya, Cl, BRI, dia semakin ke bawah ya, semakin besar molekulnya berarti dia titik didihnya semakin tinggi nih. Ini kita abaikan dulu ya. Titik didihnya semakin tinggi. Tuh, semakin naik gitu ya. Begitu juga dengan yang lain nih, semakin berat itu semakin tinggi. Tapi ternyata kalau kita lihat lagi yang sebelah kiri tadi yang kita abaikan tadi, itu ternyata HF padahal dia lebih kecil. Kenapa dia lebih tinggi malahan? Harusnya turun gini kan? Harusnya dia di bawah gini. Kenapa? Karena HF itu lebih kecil daripada HCl. Di sini HCl ya. Sini HBr, ini HI. Harusnya tuh HF tuh di sini. Tapi kenapa kok dia di atas? Terus H2O juga ini. Kenapa dia ke atas? NH3. Kenapa dia kok ini harusnya ke bawah tapi dia ke atas sendiri? Kenapa kayak gitu? Karena ada yang gaya selanjutnya tadi, yaitu gaya hidrogen. Gaya hidrogen. Nah, ciri-ciri gaya hidrogen ya intinya itu kalau ada molekul yang dia punya H, ya, dia punya H, terus dia punya N, O atau F. Misalkan yang punya N, NH3 gitu ya. Atau H, terus dia punya O, ya, antara H dan NOF gitu ya. Punya O, misalkan H2O gitu ya. Atau dia punya F, misalkan HF. Pokoknya kalau ada ciri-cirinya ya, punya H, terus punya N, O atau F, dia berarti ikatan hidrogen. Ya, atau gaya hidrogen ya, gaya hidrogen. Ciri-cirinya punya H, terus punya N, O atau F. Nah, HF, H2O, NH3 itu dia berarti punya gaya hidrogen antar molekulnya tadi. Nah, gaya hidrogen ini sangat kuat, teman-teman. Lebih kuat dari dipol-dipol, lebih kuat dari gaya London. Jadi misalkan H2O ini ya, air yang kita minum, dia berikatan secara ikatan kovalen ya. Kita sudah tahu H2 itu ikatan kovalen. Kalau antar atomnya gitu ya, H dan O itu ikatan kovalen. Tapi kalau H dan O yang beda molekul, ini kan beda molekul ya. Yang molekul yang kiri sama tengah ini kan beda molekul. Ini dia punya ikatan juga, namanya ikatan hidrogen atau gaya hidrogen sama aja. Ikatan hidrogen. Dia ini kuat gitu ya, kuat. Kenapa? Karena dia punya H, terus dia punya yang elektronegatif, punya O. Ya, jadi ini berikatan kuat. Ternyata dia juga berikatan dengan O yang di sebelahnya gitu ya. Ini juga sama. H yang ini dia berikatan dengan O yang sebelah sini. Ini juga nanti lanjut lagi. Ini ada O lagi. Gitu ya. Terus ini nanti lanjut lagi ini. Ada O lagi, terus ada H. Ada H. Ini nanti lanjut lagi ini. Sama sebelahnya lagi kan ada H2O yang lain kan kalau di botol misalkan ya. Ini ada O, ada H lagi, ada H2O lagi. Jadi kalau ada atom hidrogen, molekul yang punya H, terus dia punya N, O atau F, dia berarti bisa berikatan atau punya gaya hidrogen, gitu ya. Nah, contohnya ini NH3 juga. NH3 tadi juga sama. N dan H yang ini dia berikatan kovalen ya. Kita sudah tahu ini ikatan kovalen. Kalau sesama dalam satu molekul gitu ya. Tapi kalau antar molekul dia ikatan hidrogen. Antar molekul ya, antar molekul. Ini juga, kalau ini intermolekul. Oke. Nah, sehingga kita tahu ya, kalau tadi kenapa HF itu lebih tinggi? Karena dia ikatannya lebih kuat antar molekulnya. Kenapa? Ini ada HCl, ya, FCl, ini HBr, ini HI gitu ya. Karena ini bukan ikatan hidrogen ya, ini ikatan tadi London atau van der Waals tadi ya. Ini juga sama, ini van der Waals.
Yang ini dia ikatan hidrogen. Sehingga dia lebih kuat. Kalau ikatannya lebih kuat, kita mau mendidihkan itu lebih lama lagi, lebih tinggi lagi suhunya, gitu ya. Oke. Saya kira itu aja. Emang kita ngebut banget ya, terpaksa seperti ini. Harusnya ini memang tadi 1 bulan untuk satu pertemuan ini, tapi kita padatkan sehingga emang agak cepat banget. Kalian mungkin memahaminya belum selesai, dilanjut lagi, belum selesai, dilanjut lagi. Mohon maaf, memang keterbatasan waktu kita karena pandemi. Terpaksa kita seperti ini caranya ya. Ada pertanyaan selain yang tadi yang akan kita jawab tadi? Ustadz, Gimana? nanti rekamannya dibagikan nggak di LMS atau di YouTube gitu? Ya, nanti saya bagikan ya. Tapi kayaknya lama juga gitu ya. Nah, malam ini saya buka pertanyaan sebanyak-banyaknya. Jadi kalian nanti kalau mau bertanya, malam ini terbuka untuk kalian. Kecuali besok kalau udah PAS ya. Jadi banyaklah bertanya malam ini. Kalau ada yang jelas, pasti banyak yang belum jelas penjelasan ini. Karena memang ini termasuk yang sulit ya, kayak antar molekul, terus bentuk molekul, itu sulit ya. Tapi kita cepet-cepetin gitu ya. Mudah-mudahan dasarnya aja kita tahu ya. Suatu saat nanti kalau kita udah normal, kita bisa perdalam lagi ya. Nanti kita share. Ada pertanyaan selain itu? Oke, kalau enggak, kita bahas yang tadi nih sedikit sebelum kita tutup. Apakah logam yang cair tadi, air raksa ini, dia termasuk air keras? Bukan air keras. Dia logam yang cair aja, tapi dia bukan air keras. Air keras itu HCl. Maksudnya keras itu gimana sih kalau dalam bahasa Indonesia tuh? Kalau kita kena, kita luka gitu ya. Kita kalau kena HCl atau asam klorida ini, atau asam sulfat ya, H2SO4, kita kalau kena ini di lab, kalau dia pekat ya, dia murni, kita kena di kulit kita bisa melepuh kulitnya. Nah, itu yang dimaksud air keras. Dalam bahasa Indonesia air keras disebut air keras karena dia bisa melukai kita. Air padahal kayak air nih, tapi kalau kita buat mandi itu kita melepuh semua gitu ya. Itu yang dinamakan air keras. Tapi kalau air raksa ini bukan termasuk air keras. Dia logam yang cair, gitu ya. Bedakan ya, logam yang cair. Ini air keras karena dia korosif ya. Dia bisa melukai kita atau bisa melukai atau bisa apa namanya ya, mengkeroposkan besi ya. Jadi kalau hasilnya kita teteskan ke besi, ini besinya bisa bolong-bolong gitu, bisa keroak ya. Keroak itu bahasa Indonesia apa tuh ya? Gitu ya. Jadi ini bukan air keras. Paham ya? Oke. Ya mudah-mudahan besok sukses. Jangan risaukan nilai Anda. Nilai kalian insya Allah 70 di raport semester 1 sudah di tangan kalian. Minimal 70. Insya Allah nggak ada yang nilainya di bawah 70. Karena itu memang aturan sekolah kita. Saya mau ngasih nilai 50, tapi sekolah nggak boleh gitu ya. Harus minimal 70. Jadi jangan risaukan nilai gampang risaukan ilmu kita. Ilmu kita dengan 70 itu sesuai ya, kita bisa melewati standar itu atau enggak gitu ya. Kalau nilai di raport tenang aja, minimal 70. Jadi belajar untuk ilmu kita, untuk keilmuan kita, jangan untuk nilai raport nanti sia-sia. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan aja. Mohon maaf ini lama banget ya. Udah lama nggak jelas lagi ya kan.